Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan izinkan saya untuk membuat video ini untuk mereview materi-materi yang sudah diberikan, yaitu pada mata kuliah keselamatan konstruksi. Pertama, perkenalkan, nama saya Ivan Bastian. Saya mahasiswa Unila Fakultas Vokasi Program Studi D4K3. Saya kelas 1 dan nomor induk mahasiswa saya 19705246. Di sini dan saya mahasiswa aktif semester 5. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah keselamatan konstruksi, di mana tugas tersebut adalah tugas terakhir pada perkuliahan keselamatan konstruksi sebelum melaksanakan ujian akhir semester berlangsung. Adapun tugas tersebut adalah mereview materi yang sudah diberikan selama 1 semester yang sudah saya tempuh dalam perkuliahan mata kuliah keselamatan konstruksi. Dan apa yang bisa dapatkan dari materi tersebut. Yang pertama adalah adanya kontrak pembelajaran, di mana kontrak pembelajaran ini adalah dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah keselamatan konstruksi dan diberikan kepada mahasiswa untuk ditandatangani. Dan apabila sudah ditandatangani oleh mahasiswa bahwa mahasiswa sudah setuju dan patuh, taat, tunduk pada kontrak pembelajaran sudah diberikan ataupun sudah ditandatangani. Kemudian di dalam kontrak pembelajaran sendiri membahas tentang di dalam kontrak pembelajaran sendiri adalah tujuan pembelajaran, dan ada juga aspek penilaian beserta juga sanksi-sanksi yang diberikan kepada mahasiswa apabila mahasiswa melanggar dari kontrak pembelajaran tersebut. Tujuan dari mempelajari keselamatan konstruksi ini adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Yang kedua, memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang aktivitas bagaimana mahasiswa diharapkan mampu melakukan tindak pencegahan dan meminimalkan risiko terhadap potensi bahaya dalam pelaksanaan industri konstruksi yang sedang berlangsung. Kemudian aspek penilaian. Aspek penilaian sendiri terbagi menjadi 4. Ada nilai tugas, kuis, riset, makalah, atau presentasi. Untuk aspek penilaian yang kedua, nilai ujian tengah semester atau UTS, ada nilai UAS, dan ada nilai kepatuhan terhadap aturan. Untuk nilai tugas, kuis, riset, makalah, dan presentasi itu terdiri 40%. Untuk nilai UTS itu 40%. Kemudian nilai UAS atau ujian akhir semester itu 30%, dan nilai kepatuhan terhadap aturan itu sendiri ada 10%. Kemudian yang kedua adalah mengenai tugas M2, yaitu tentang apa itu jasa konstruksi, berapa jenis jasa konstruksi, apa itu konsultasi konstruksi. Terus kemudian yang ketiga itu ada tugas M3, yaitu tentang proyek konstruksi. Di dalamnya ada pun jenis-jenis proyek konstruksi itu terdiri ada 5 jenis. Kemudian lanjut saya akan mereview tentang tugas di M2 tentang jasa konstruksi. Apa itu jasa konstruksi? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Dan jasa konstruksi itu sendiri ada beberapa jenis,
dan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, usaha jasa konstruksi. Ada beberapa jenis jasa konstruksi, yaitu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, usaha jasa konsultasi konstruksi. Yang kedua, usaha pekerjaan konstruksi. Dan usaha pengerjaan konstruksi integrasi. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan konsultasi konstruksi? Konsultasi konstruksi itu sendiri adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pekerjaan, perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Kemudian, apakah pekerjaan konstruksi itu sendiri? Pekerjaan konstruksi itu bisa dibilang adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan bambu suatu bangunan. Kemudian yang kelima, apakah yang dimaksud dengan usaha penyediaan bangunan? Usaha penyediaan bangunan itu sendiri adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat, dan dapat melalui pula kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan atau meningkatkan manfaat bangunan. Kemudian, siapa yang dimaksud pengguna jasa konstruksi? Jasa konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Kemudian, siapa yang dimaksud penyedia jasa konstruksi? Penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Kemudian ada juga sub penyedia jasa konstruksi. Sub penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Definisi dari kontrak kerja konstruksi itu adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengalur hubungkan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian, yang dimaksud standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam jasa konstruksi adalah standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan istilah kegagalan konstruksi? Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Yang dimaksud sertifikasi kompetisi kerja dalam bidang konstruksi adalah sertifikasi kompetisi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan standar khusus. Kemudian ada 10 asas penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang pertama, kejujuran, keadilan. Yang kedua, manfaat, kesetaraan, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan. 10 kebebasan penggunaan, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan. Nah, mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga tugas ini bisa menyelesaikan tugas perkuliahan yang terakhir, yaitu tugas M5 yang berkode 2112161 yang berkode MV. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu dari saya, dan apabila ada baiknya dari penyampaian saya itu mungkin cukup sekian video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.